bisa dibuka aja ya. Siapa ya dan antusias untuk para anggota seperti apa ini? Bisa diterangkan dulu. Baik, terima kasih Bang. Jadi memang acara donor dana untuk kemanusiaan karena di saat pandemi seperti ini adanya COVID ini ya, kita memerlukan banyak darah. Nah, inilah bentuk kepedulian gerakan kepada aktivis untuk memberikan setetes darah untuk membantu saudara kita yang memerlukan darah yang saat ini memang sangat dibutuhkan ya, karena ada cerita dari salah satu pengurus, dia melihat sendiri ada korban COVID karena kekurangan darah, sulit mencari darah, akhirnya dia tertolong yang lain. Maka itu salah satu pengurus tersebut ide inisiatif dan pembimbingan saya datanglah di sosial. Hari ini kita selenggarakan dengan baik, sukses. Begitu Bang. Untuk persiapannya sepertinya tidak begitu memerlukan waktu lama ya Bang. Ini kayak cepat banget ya. Ya sebenarnya memang saya inginnya paling tidak 4 minggu kurang lebih ya, dan di hari Minggu. Tapi ternyata dalam 2 minggu itu di hari Minggu terisi. Satu itu terisi hanya satu di tanggal ini dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Terpaksa kami ambil yang hari Sabtu dan jam 1. Kalau nanti di hari Minggu mungkin bisa 3 kali lipat dari ini, bisa 100-an. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang memang mepet sedikit, tapi kita bisa menghadirkan lebih daripada 5 anggota yang dibangun. Baik, Pak Ketum bisa dijelaskan lagi tentang kapan lagi nih acara seperti ini diadakan? Ya mungkin kira-kira salah satu ketua DPP. Atau sebulan sekali kah? Kapan? Ya, sebulan sekali kah? Apa 2 bulan sekali kah? Kira-kira bagaimana itu? Oke, terima kasih Pak Ketum. Seperti kita sudah mendengarkan tadi bahwa penjelasannya sangat luar biasa banget. Ini bentuk kepedulian GAS terhadap masyarakat, terutama kita tahu di pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terpapar dan tentunya banyak sekali membutuhkan darah, bukan cuma orang yang terpapar COVID-19, tetapi juga banyak penderita-penderita yang sangat membutuhkan donor darah ini. Di sini GAS hadir supaya menjadi solusi juga bagi masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Dan tentunya ditanya kenapa ini kita lakukan, ini bentuk kepedulian sosial kita. GAS terpanggil untuk menolong banyak orang karena satu tetes darah itu sangat berarti bagi keselamatan masyarakat dan terutama para pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang sangat membutuhkan. Dan kalau ditanya kapan lagi akan kita mau buat ini, kalau kita dibuat rutin, kita kerjasama MOU sama PMI, why not gitu, kenapa tidak? Mungkin ini akan dibicarakan di next ke depannya untuk program-program apa lagi akan berjalan, karena GAS ini memang sangat-sangat cepat banget pergerakannya. Tentunya bukan cuma nanti, ini hanya salah satu bagian dari yang akan kita lakukan. Untuk kepanjangannya nanti bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, karena kalau donor darah seperti saya sudah donor darah harus minimal 3 bulan sekali baru bisa donor lagi. Bisa 3 bulan sekali setiap ada pendonoran darah, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang akan GAS lakukan untuk dalam waktu dekat ini Pak Ketum ya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Selamat siang. Selamat siang. Kita akan tanya ke Bang Sudarto ya. Ya Bang, gimana komentarnya terkait penyelenggaraan PMI di Jakarta ini? Ya, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita juga, kita harus peduli kemanusiaan. Jadi bukan hanya bakti sosial donor darah, kita juga peduli kemanusiaan dalam hal kebanjiran, kebakaran, dan rumah-rumah ibadah juga akan kita perhatikan. Itu memang sudah tertuang dalam ADART, gerakan advokat dan aktivis kita. Demikian. Ditanya? Ya. Untuk undangan nih Bang, selain untuk anggota GAS tuh untuk masyarakat umum gimana? Anggota GAS itu yang kita undang lebih kurang 50 sampai 100, ya kan? Tapi ya syukur kita sudah yang daftar 50 orang, ya. Karena ini juga hari Sabtu, kita juga banyak aktivitas yang lain anggota kita ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menggalang lebih banyak pengurus dan anggota yang hadir ikut acara bakti sosial, baik itu donor darah, ya, peduli kemanusiaan di dalam kebakaran, kebanjiran, demikian. Apalagi penyelenggaraan kan diadakan di PMI Jakarta Pusat ya. Itu kerjasamanya seperti apa ini Bang?
kita kerjasama seperti biasa saja, tidak ada yang spesifik, tapi kita selalu koordinasi dengan Ketua PMI DKI, dengan Bapak Ustaz Effendi. Sebelumnya kita ada koordinasi, ya kan, akhirnya sepakat kita adakan tanggal 16 Januari ini, jam 1. Demikian. Apalagi? Baik, terima kasih Bang waktunya. Selamat siang Bang. Ya. Ya. Bisa dijelaskan Bang? Sebetulnya persiapannya memang cukup mepet, ya. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras seluruh panitia, acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ya. Walaupun awalnya kita sempat suka-suka bersiap-siap membicarakan masalah dana, tapi alhamdulillah ada salah satu panitia yang cukup dermawan, ya, yang memberikan semua dana konsumsi ataupun apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dan mereka tanggung, maka acara ini terselenggara dengan alhamdulillah cukup baik. Ya, alhamdulillah. Baik, Bang Agus, ini kira-kira udah puas belum dengan kehadiran beberapa yang hadir ini? Apa masih menginginkan lagi? Kalau bicara puas, belum puas. Belum ya? Karena relawannya itu kebanyakan masih dari donor, ya, pendonornya itu kebanyakan dari gas. Sedangkan relawannya itu yang kita perkirakan akan datang banyak, ternyata sampai sekarang hanya tidak memenuhi target dengan alasan masih bekerja atau apa gitu. Terus terang secara keseluruhan saya belum puas untuk melihat acara ini berhasil. Oh gitu ya. Tapi dibuka juga untuk umum ya Bang ya? Ya, dibuka bukan umum. Hanya untuk anggota gas, tapi untuk umum masyarakat luar bisa ya? Boleh. Bisa. Baik Bang Agus, terima kasih waktunya Bang. Terima kasih. Para anggota gas dan untuk umum juga Bang, gimana Bang? Bisa diperjelaskan? Ya, kami berbahagia sekali. Ini gerakan advokat dan aktivis disingkat GAS. Ya, pada Sabtu 16 Januari 2021 sudah berhasil mengajak kita 100 orang. Aktualnya berapa belum sampai, karena saat ini masih ada yang datang ya. Yeah. Saya pikir ini lebih dari 50. Karena apa? Karena antusiasme itu bukan hanya dari anggota GAS, tapi juga dari kolega-kolega lain, dari grup-grup, dari medsos lain yang besar. Ini pertama kali ya, kami berharap gerakan ini akan diikuti oleh pihak-pihak lain. Buktikanlah bahwa kita punya kepedulian terhadap sesama manusia dengan mendonorkan darah. Itu paling murah yang kita bisa lakukan. Kita bisa bantu yang lain, kita bisa bantu melalui mendonorkan darah. Ini sangat penting karena saat ini saat pandemi COVID-19 corona ini kebutuhan darah sangat tinggi ya. Banyak orang kekurangan darah, banyak orang takut mendonor, maka semua tidak masalah ya. Kita asal badan kita sehat, asal kita mengkonsumsi herbal, jaga kesehatan, lalu tidak terlalu banyak berkumpul, insya Allah kita akan sehat. Jadi jangan takut dengan mendonor darah meskipun dari saat pandemi COVID ini. Kita yakinlah kapanpun kita bisa mendonorkan darah. Dan kali ini saya adalah yang kali yang ketujuh sejak 1996 saya mendonor darah. Tidak karena kesibukan dan lainnya sehingga saya tidak ingat bahwa ternyata hanya baru 7 kali. Karena tadi ada yang 70 kali. Pak Dodi namanya. Maka itu pun bukan dari anggota GAS. Artinya apa? Animo masyarakat ini atas ajakan GAS lumayan cukup tinggi. Kami berharap mari kita berlomba-lomba untuk mendonorkan darah. Kita bisa kampanye melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram dan lainnya. Saya harap kepedulian kita ini membuktikan bahwa kita sangat menjalankan Pancasila ini. Saya harap. Ya. Baik Bang, tadi sepertinya meriah juga ya, tapi untuk protokol tetap dijalankan ya Bang? Ya pasti. Protokol kesehatan ikuti ya? Kesehatan, kita pakai masker semuanya, kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer dan sebagainya. Kita juga tidak terlalu dekat-dekat dan jaga jarak dan sebagainya. Ya. Intinya kalau lebaran kita keluar, kita bersih dari lingkungan, kalau bersih juga kita badan kita, itu mesti dijalankan dari segi rumah-rumah ibadah. Ajarkanlah orang ulama dan pemuka agama untuk bersihkan, menjaga kesehatan.
Oke.